Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul kembali, bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama saya Sahir 78, walaupun via media sosial, tidak mengurangi insya Allah silaturahmi kita dalam rangka mengkaji ilmu, karena dengan ilmu itulah insya Allah kita akan terbimbing oleh Allah menjadi manusia-manusia yang beruntung. Karena dengan ilmu itu pula Allah akan memberikan kita petunjuk, jalan penerang untuk sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu ridho Allah yang sangat-sangat kita harapkan bersama. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan umur, masih bisa bernapas, menikmati oksigen secara gratis. Tentunya bagi orang-orang yang berpikir cerdas akan senantiasa memanfaatkan sisa-sisa umur ini untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Salawat dan salam tentu tidak boleh kita lupakan untuk senantiasa kita ucapkan, kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjasa terhadap kita, karena dengan dakwahnya kita mendapat petunjuk cahaya hidayah Islam. Alhamdulillah sampai detik hari ini kita masih meyakini kebenaran ajaran Islam, insya Allah sampai akhir hayat hidup kita, dan mudah-mudahan kita berharap semua nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya pengen ngajak ngobrol antum semua, melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu batas-batas wajah yang wajib terkena air saat kita berwudu. Ya, kemarin sudah dibahas aspek depan dan sisi samping wajah yang harus terkena wudu. Sekarang kita bahas di sekitar jenggot dan cambang kita. Ya, jadi masih ada pembahasan selanjutnya. Itu dalam kitab Fitnatun Najah dan sarahnya Kasifatus Saja. Di situ dikatakan wa ammal lahiyatu, dan adapun rambut jenggot yang tumbuh di dagu kita, wal aridoni, dan rambut-rambut yang tumbuh di antara rambut jenggot dan rambut-rambut godek kita. Kalau godek bahasa Indonesianya apa ya? Cambang lah. Cambang atau bewok. Nah, yang tumbuh di antara ini namanya nih apa nih? Cambang ya. Di antara cambang ke jenggot. Itu biasanya suka ada tumbuh rambut disebut bewok. Nah, itu dibahas dalam Safitatun Najah itu. Jadi, apa katanya? Wa ammal lahiyatu wal aridoni, adapun rambut jenggot dan rambut-rambut yang tumbuh di antara jenggot dan cambang, fa in khafa, jika tipis bulunya, wajib gusla, dibasuh, zahirun, luarnya saja. Jadi dibasuh asal aja. Nih di sini kan suka ada bewok, orangnya pecambang di sini, dari sini sampai sini. Itu basuh luarnya saja, nggak perlu sampai ke dalam kulit di bawahnya. Ya. Kemudian dilanjutkan dalam kitab tersebut juga dikatakan au batinihima, adapun bagian dalam keduanya itu apa? Keduanya itu rambut jenggot dan rambut yang tumbuh di antara jenggot dan cambang, ma'al basyaroti, beserta kulitnya, tahuma, yang ada di bawahnya, fa in kasyafa, jika tebal, wajib juga gusla, dibasuh, zahirun, luarnya saja.
Duna batinihima, bukan bagian dalamnya. Duna batinihima, bukan bagian dalamnya. Karena apa? Karena masyaqqah, karena sulit, karena kan tebel. Kalau bewoknya tebel tuh kusak-kusak begini repot kan, mempersulit diri kita. Jadi cukup dibasuh luarnya saja, nggak perlu sampai ke dalamnya, sampai kulit yang ada di bawah cambang kita, nggak perlu ya. Nah itulah penjelasan yang penting yang perlu kita pahami bersama. Kita pelajari ini tujuannya memang satu, supaya amal ibadah kita diterima menurut pandangan syariat Islam. Nah itulah penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Itulah makanya penting, kenapa kita penting mempelajari hukum-hukum wudu, rukun-rukun wudu. Kenapa? Itulah pentingnya bagi kita untuk mempelajari. Tujuannya supaya amal ibadah kita yang sudah sekian banyak kita lakukan supaya diterima oleh Allah. Kan yang buat aturan Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita ibadah harus kembali pada aturan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dengan demikian insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi kita balik lagi nih, biar lebih paham lagi kita ulangin ya. Apa sih sebenarnya bagian-bagian rambut-rambut mana saja sih sebenarnya yang boleh kena air, yang harus kena air wudu, mana yang cukup sekedar dibasuh saja, mana yang sampai ke dalam-dalamnya harus kena air saat kita wudu. Yuk kita simak sekali lagi. Tadi dikatakan rambut-rambut jenggot kita ini tadi kan wa ammal lahiyah, namanya lahiyah tuh, wal aridon, dan rambut-rambut yang tumbuh di antara jenggot dan cambang ini kalau tipis fa'in khaufa, tadi katanya kalau tipis fayajibu, wajib gusla zohiron, dibasuh luarnya saja kalau tipis ya. Au batinihima, dan dalamnya nggak perlu. Au batinihima ma'al basyarati, dalamnya beserta kulitnya yang tahuma yang ada di bawahnya itu fa'in kasafa ya, jika tebal, wajib gusla, dibasuh zohiron, luarnya saja ya. Jadi di dalamnya ini, di dalam kulit yang terhalang cambang kita, kalau kita bewokan itu cukup kena bulu-bulunya aja, nggak perlu tersentuh kulit, nggak perlu dikusek-kusek supaya kulit yang ada di bawahnya itu terkena air wudu. Nah itulah penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Syarah Syafinatun Najah yang bernama Kasifatus Saja. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini Allah menurunkan rahmat dan berkah menjadi ridho buat kita semua ya. Sekali lagi yuk, mumpung kita masih dikasih umur, nuntut ilmu, ikut kajian-kajian Islam. Kalau nggak sempat ke masjid, banyak di YouTube, banyak kiai, banyak habaib, banyak ustadz yang menjelaskan perkara agama dan yang tentunya perlu kita amalkan. Jika sudah dapat ilmunya, kita amalkan, insya Allah kita tidak akan tersesat jalan. Ya, kita nggak usah bicara hikmah lagi. Kemarin sudah dibahas hikmahnya. Hikmah wudu, hikmah kita membasuh wajah itu tergantung dari niat hati kita, pemahaman kita. Kemarin sudah disinggung bahwa wajah kita ini dibasuh supaya bersih dari dosa-dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Kadang-kadang namanya kita hidup di zaman sekarang, apalagi lagi jalan, banyak sekali hal-hal haram yang kita terkadang tidak sengaja melihatnya, ngelihat perempuan lah, nggak tutup aurat, atau memandang seseorang dengan perasaan yang tidak suka, tidak senang, iri, dengki. Nah itu yang kayak begitu-gitu, kalau kita udah basuh wajah kita saat berwudu, harusnya berusaha hilangkan. Jangan lagi ada sikap-sikap seperti itu. Karena di Al-Quran kan dijelaskan kalau sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsyai
munkar. Kesimpulan akhir dari pembahasan kita kali ini, yuk kita ngaji, kita belajar bagaimana cara membasuh wajah yang benar menurut pandangan syariat Islam saat kita berwudu. Nah, kemudian pesan yang kedua dari saya sebelum ditutup, yuk kita jadikan